Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Kanalia Herwati sebagai dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik beserta teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Diniar Amalia Rizky, beserta rekan saya yaitu Nur Aprilia Ramdhani dan Julia Prihatiningrum. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang berpikir dan kecerdasan. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini dengan mempunyai berbagai keistimewaan dan kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain. Kelebihan dan keistimewaan ini ialah karena manusia dikaruniai akal. Akal pikiranlah yang membedakan secara kualitatif di antara manusia dan hewan. Lalu apa itu berpikir? Berpikir adalah satu kearifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan terpikir atau bernalar, juga merupakan kegiatan dalam memecahkan masalah atau menjawab berbagai tantangan. Macam-macam berpikir. Berpikir dengan pengalaman atau routine thinking artinya berpikir dengan giat dalam menghimpun berbagai pengalaman pemecahan masalah. Yang kedua ada berpikir representatif, yaitu berpikir dengan bergantung pada ingatan-ingatan dan tanggapan dalam pemecahan masalah. Lalu selanjutnya berpikir kreatif atau berpikir dengan metode yang baru yang dapat menghasilkan penemuan-penemuan baru juga. Yang keempat berpikir reproduktif yang artinya memikirkan kembali sesuatu yang sebelumnya telah dipikirkan. Yang kelima ada berpikir rasional yang artinya berpikir dengan menghadapi sesuatu situasi dan memecahkan suatu masalah dengan berpikir logis. Lalu apa itu kecerdasan? Kecerdasan adalah kemampuan dalam memecahkan masalah. Dapat juga dimaknai bahwa intelijensi suatu kecakapan yang dapat diamati pada saat seseorang menjawab berbagai tantangan dari lingkungan serta mampu untuk beradaptasi secara cepat dan efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Prihatiningrum dari kelas S2 di Ekonomi dengan NPM 221450350. Di sini saya dari kelompok 3 yang menjelaskan tentang berpikir dan kecerdasan. Akan melanjutkan presentasi dari Dinia tentang apa itu kecerdasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja ini meliputi perilaku kognitif. Perilaku kognitif itu seperti mengamati, mencerna, dan mencipta. Perilaku konatif yang berupa dorongan dari dalam individu seperti kemauan, motif, kehendak, dan nafsu. Perilaku afektif adalah perilaku yang bersentuhan dengan perasaan seperti senang, sedih, gembira, dan cinta. Tentang kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman mengemukakan bahwa banyak orang gagal dalam kehidupannya bukan karena kecerdasan intelektualnya rendah, tetapi karena mereka kurang memiliki kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu adalah kemampuan untuk mengenali dan mengendalikan perasaan-perasaan atau emosi baik untuk diri sendiri atau ketika berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, Goleman membagi 5 aspek kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu kesadaran diri, kedua mengelola emosi, ketiga memanfaatkan emosi secara produktif, dan keempat itu empati, dan terakhir kelima yaitu membina hubungan. Selanjutnya tentang kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. Kecerdasan spiritual itu merupakan fasilitas yang membantu seseorang untuk mengatasi persoalan dan berdamai dengan persoalannya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nur Aprilia Ramdhani. Saya akan menjelaskan tentang kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah salah satu teori belajar yang dikemukakan oleh Howard Gardner, yaitu seorang pakar pendidikan dan psikologis berkebangsaan Amerika. Kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian kecerdasan anak dengan beberapa tolak ukur kemampuan. Howard Gardner
mengemukakan 9 aspek kecerdasan. Yang pertama, inteligensi musik, yaitu kemampuan menikmati, mengarang, dan membedakan bentuk-bentuk musik. Yang kedua, ada inteligensi kinestetika, yaitu kemampuan seseorang menggunakan seluruh anggota tubuh atau fisik untuk mengekspresikan ide dan juga perasaan. Contohnya ada menari, berolahraga, dan juga berpantomim. Yang ketiga ada inteligensi visuospasial, yaitu kemampuan berpikir dalam gambar, mengubah, dan juga menciptakan kembali berbagai macam aspek visual spasial. Contohnya ada fotografer, ada pilot, lalu ada artis, dan lain sebagainya. Kemudian ada inteligensi logika matematik, yaitu kemampuan mengenal angka dan juga menggunakan logika atau akal sehat. Contohnya, yaitu seseorang yang mengenal konsep matematika secara sederhana, seperti pengurangan, pertambahan, perkalian, dan juga pembagian. Kemudian ada inteligensi linguistik verbal, yaitu kemampuan menata dan menyampaikan pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya pengacara, negarawan, dan lain sebagainya. Lalu, ada inteligensi interpersonal, yaitu adalah kemampuan dalam berkomunikasi, dapat mudah menyesuaikan diri dengan orang lain, dan juga peka terhadap emosi seseorang. Contohnya itu ya kita suka berempati dan juga kita suka menolong orang lain. Lalu ada inteligensi intrapersonal, yaitu kecerdasan yang ada di dalam diri seseorang untuk memahami dirinya sendiri. Contohnya, ada seorang anak TK yang tidak merasa bosan bila harus bermain sendirian, walaupun tidak ada teman bermainnya. Kemudian ada inteligensi naturalis, yaitu kemampuan mengenali dan juga membedakan serta mengkategorikan apa saja yang kita lihat dan juga apa saja yang kita temui di lingkungan gitu. Contohnya seperti ada seorang anak yang bertanya, kenapa kalau di siang hari itu bulan itu tidak terlihat, sedangkan di malam hari kenapa matahari itu tidak terlihat. Kemudian ada inteligensi esensial, yaitu adalah kemampuan seseorang mengajukan pertanyaan dan juga mendapatkan jawabannya. Nah, contohnya misalkan apa itu hidup? Apa sih peran kita di dalam kehidupan? Nah, ini sering banget disangkut pautin dengan bidang filsafat. Contoh yang diambil oleh kelompok 3 yang berkaitan dengan kecerdasan dan berpikir, yaitu demo yang terjadi pada 11 April kemarin. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI itu mengadakan aksi unjuk rasa bersama di depan Kompleks Parlemen DPR atau MPR pada 11 April kemarin. Aksi unjuk rasa tersebut digelar untuk menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan juga memperpanjang masa jabatan presiden. Mereka mendesak agar DPR tidak menggunakan hak konstitusinya untuk mengamandemenkan UUD yang mengatur penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Walaupun pada hari yang sama, Presiden sudah menegaskan bahwa pemilu akan tetap digelar pada 14 Februari. Tuntutan lainnya yaitu kenaikan harga BBM dan juga stabilitas harga bahan pokok sembako. Pada saat itu, mahasiswa dan rakyat lainnya berpikir untuk menuntut keadilan kepada pemerintah. Berpikir dan kecerdasan mahasiswa yang dulu itu membuat demonstrasi itu sebagai unjuk rasa, sebagai sarana mengkritik dan saran pada suatu permasalahan. Sedangkan di zaman sekarang, beberapa orang mengatakan bahwa demonstrasi sekarang itu justru luntur karena disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya yaitu banyaknya mahasiswa yang ikut demo pada 11 April kemarin hanya mencari eksistensi saja dengan menggunakan tulisan-tulisan yang tidak sesuai dengan apa yang didemonstrasikan. Tetapi banyak juga mahasiswa dan rakyat lainnya yang memang serius menuntut keadilan bagi masyarakat. Kesimpulannya,
Berpikir dan kecerdasan itu memiliki hubungan satu sama lain. Berpikir adalah kegiatan pemecahan permasalahan, dan kecerdasan adalah kemampuan memecahkan permasalahan. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.